bagaimana kabarnya? Semoga kalian memiliki kabar yang sangat luar biasa baik dan sehat. Ya, untuk pelajaran kali ini bab 3 yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Oke, kita siapkan buku paketnya untuk kita belajar bersama. Pertemuan minggu lalu yang Zoom kita belajar tentang klasifikasi materi, di manakah kohesi dan juga adhesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Contohnya, gaya tarik-menarik antara partikel air dengan partikel air. Ya. Yang kedua adalah adhesi. Ini contohnya, bisa kalian lihat sendiri. Contohnya adalah gaya tarik-menarik antara partikel air dengan partikel kertas. Tuh. Ya, yang pertama unsur. Kemarin kita sudah belajar tentang unsur. Unsur itu ada 3. Ada unsur logam, unsur semi logam, dan juga unsur non logam. Di mana alat-alat rumah tangga juga sudah banyak yang menggunakan jenis-jenis dari unsur logam yang ada di 3 bagian ini. Ya, kemudian kita akan belajar tentang senyawa. Ya, senyawa adalah gabungan 2 unsur atau lebih melalui reaksi kimia yang disebut dengan senyawa. Contoh senyawa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah air, karbon dioksida atau CO2, asam sulfat, H2SO4, natrium hidroksida, dan juga masih banyak contoh-contoh yang lain. Yang ketiga adalah campuran. Campuran suatu zat yang terbuat dari gabungan 2 atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Campuran digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu ada campuran homogen dan juga ada campuran heterogen. Kalau homogen itu adalah larutan, kalau heterogen itu adalah suspensi. Ya, kita belajar tentang pemisahan campuran. Ada beberapa contohnya, ya, jenisnya sublimasi, filtrasi, destilasi, ada kristalisasi, dan juga kromatografi. Kemudian yang terakhir adalah sentrifugasi atau pemusingan. Nah, kalau filtrasi itu nama lainnya adalah penyaringan, destilasi adalah penyulingan, seperti itu. Nah, ada 6 berarti. Yang pertama yaitu sublimasi. Metode pemisahan campuran antara zat yang dapat menyublim atau perubahan wujud pada wujud padat menjadi gas. Contohnya adalah campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Contohnya seperti gambar yang ada di tayangan ini, yaitu adalah contoh sublimasi. Yang kedua adalah filtrasi atau penyaringan. Metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat yang bercampur. Contohnya penyaringan santan. Ya, ada residu, kemudian ada filtrat. Itu adalah kalau residu adalah hasilnya. Ya, yang berikutnya adalah destilasi atau penyulingan. Metode destilasi atau penyulingan gambarnya ada di tampilan ini. Itu contohnya penyulingan pada minyak bumi ataupun penyulingan pada air. Ini adalah jenis pemisahan campuran yang berikutnya. Untuk berikutnya nanti kita akan mempelajari banyak, yaitu selanjutnya adalah kristalisasi. Metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan zat padat dari zat cair dengan cara penguapan. Contohnya pembuatan pada garam, ya. Kemudian pembuatan gula pasir, ya, itu gambarnya seperti itu. Itu ada di daerah-daerah lautan untuk pembuatan garam. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada kromatografi. Metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan daya serap zat dan penyerapnya atau absorben dengan zat penyusunnya. Contoh untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang. Ya, jadi untuk ngetes apakah orang tersebut mendapatkan suatu efek dari. Kemudian dari sentrifugasi atau pemusingan. Metode pemisahan campuran yang partikel padatannya memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya juga sangat sedikit. Contohnya ada di gambar yang ada di video ini. Itu adalah contoh berikutnya. Jadi kemudian sifat fisika dan sifat
sifat kimia, kita belajar sifat fisika. Sifat fisika merupakan sifat materi yang dapat dilihat secara langsung dengan indera. Ya, contoh lain wujud zat, warna, bau. Kalau sifat kimia merupakan sifat zat yang berkaitan dengan perubahan kimia yang dialami oleh suatu zat. Contoh antara lain mudah terbakar, mudah busuk, dan sebagainya. Oke, kita belajar tentang perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Ciri tidak menghasilkan zat baru dapat kembali ke wujud asal tanpa melalui reaksi kimia. Contohnya perubahan wujud air. Itu gambarnya seperti yang ada di videonya. Kemudian kita belajar tentang perubahan kimia. Tadi fisika, sekarang kimia, yaitu perubahan yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Ciri-cirinya terbentuknya zat baru, terbentuk gas, terbentuk endapan, terjadi perubahan warna dan perubahan suhu. Contoh contoh api menjadi arang, kemudian kedelai menjadi tempe. Oke, baik, terima kasih untuk perhatiannya. Silahkan buku paketnya kalian pelajari lagi, soal-soalnya juga dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.